Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Sejarah Wajib, kelas 12 IPA 4. Sebelumnya, perkenalan dulu yuk dengan anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Mutia Samratul Fuada, nomor absen 19. Nama saya Ana Karwe, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Jamilatul Masufah dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Faisal Rahmat dari kelas 12 IPA 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Satria dari kelas 12 IPA 4. Di sini, kami akan mempresentasikan mengenai sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Apa itu reformasi? Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. A. Masa akhir Orde Baru akan dijelaskan oleh Anne. A. Masa akhir Orde Baru. 1. Krisis moneter, politik, hukum, dan kepercayaan. Krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997 merupakan permulaan peristiwa yang mengguncang nilai tukar mata uang negara-negara di Asia seperti Malaysia, Filipina, Korea, dan Indonesia. Rupiah yang berada posisi nilai tukar 2.500 rupiah per US dollar terus mengalami kemerosotan. Nilai tukar rupiah yang berada di posisi 4.000 rupiah per US dollar pada Oktober 1997 terus melemah menjadi sekitar 17.000 rupiah per US dollar pada bulan Januari 1998. Kondisi ini berdampak pada jatuhnya bursa saham Jakarta, bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja PHK secara besar-besaran. 2. Tuntutan dan agenda reformasi. Gerakan reformasi tahun 1998 mempunyai 6 agenda, yaitu 1. Suksesi kepemimpinan nasional. 2. Amandemen UUD 1945. 3. Pemberantasan KKN. 4. Penghapusan duifungsi ABRI. 5. Penegakan supremasi hukum. 6. Pelaksanaan otonomi daerah. Agenda utama gerakan reformasi adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden. 20 Mei 1998 di Yogyakarta, Surakarta, Medan, dan Bandung, ribuan mahasiswa dan rakyat berdemonstrasi. Ketua MPR DPR Harmoko kembali meminta Soeharto mengundurkan diri pada hari Jumat tanggal 20 Mei 1998 atau DPR MPR akan terpaksa memilih presiden baru. Selanjutnya, B. Perkembangan politik dan ekonomi akan dijelaskan oleh Faisal dan Diki. Perkembangan politik dan ekonomi. 1. Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, ketika B.J. Habibie naik sebagai presiden, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi terburuk dalam waktu 30 tahun terakhir, disebabkan oleh krisis mata uang yang didorong oleh hutang luar negeri yang luar biasa sebesar hingga menurunkan nilai rupiah menjadi seperempat dari nilai tahun 1997. Pengunduran diri Soeharto telah membebaskan energi sosial dan politik, serta frustasi akibat tertekan selama 30 tahun. Terakhir, B.J. Habibie menyatakan tekadnya untuk melaksanakan reformasi
yaitu satu, di bidang politik antara lain dengan mempengaruhi berbagai perundang-undangan dalam rangka lebih meningkat kualitas kehidupan berpolitik yang bernuansa pada pemilu sebagaimana yang diamatkan oleh garis-garis besar haluan negara. 2. Di bidang hukum antara lain meninjau kembali undang-undang subversi. 3. Di bidang ekonomi dengan mempercepat penyelesaian undang-undang yang menghilangkan praktik-praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Pada sidang pertama Kabinet Reformasi Pembangunan 25 Mei 1998, B.J. Habibie memberikan pengarahan bahwa pemerintah harus mengatasi krisis ekonomi dengan 2 sasaran pokok, yakni tersedianya bahan makanan pokok masyarakat dan berputarnya kembali roda perekonomian masyarakat. Beberapa hasil yang dijanjikan pemerintah dalam menghadapi tuntutan keras dari mahasiswa dan gerakan reformasi telah terwujud dalam ketetapan yang dihasilkan MPR, antara lain terbuktinya kesempatan untuk mengamandemen Undang-Undang 1945 tanpa melalui referendum. 1. Pencabutan keputusan P4 sebagai mata pelajaran wajib. TAP MPR nomor 18 MPR 1998. Masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi hanya sampai 2 kali masa tugas, masing-masing 5 tahun. TAP MPR nomor 8 MPR 1998. Agenda reformasi politik meliputi pemilihan umum, ketentuan untuk memeriksa kekuasaan pemerintahan, pengawasan yang baik, dan berbagai perubahan terhadap dewi fungsi ABRI. TAP MPR nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia, mendorong kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berserikat, serta pembebasan tahanan politik dan narapidana politik. Reformasi ekonomi mempunyai 3 tujuan utama, yaitu 1. Merestrukturisasi dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan. 2. Memperkuat basis sektor real ekonomi. 3. Menyediakan jaringan pengamanan sosial bagi mereka yang paling menderita akibat krisis. 2. Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid yang lebih dikenal sebagai panggilan Gus Dur terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia keempat pada tanggal 20 Oktober 1999. Di awal pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan 2 departemen, yang ini Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, dengan alasan perampingan struktur pemerintahan. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, MPR melakukan amandemen terhadap Undang-Undang 1945 pada tanggal 8 Agustus tahun 2000. Amandemen tersebut berkaitan dengan susunan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid mengemban amanah penyelesaian berbagai kasus KKN yang dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru. Presiden Abdurrahman Wahid mengupayakan pemulihan hak minoritas keturunan Tionghoa untuk menjalankan, yakni mereka yang beragama Konghucu, melalui keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000. Kejatuhan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tidak terlepas dari akumulasi berbagai gagasan dan keputusannya yang kontroversial. Pada tanggal 21 Juli 2001, MPR menyelenggarakan sidang istimewa yang dipimpin oleh Ketua MPR Aminen Rais. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya sebelumnya yang berjudul Masa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri.
Presiden Megawati Soekarno Putri mengawali tugasnya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia dengan membentuk kabinet gotong royong. Tugas Presiden Megawati di awal pemerintahannya terutama untuk memberantas KKN. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, MPR kembali melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 10 November 2001. Salah satu bagian penting amandemen yang dilakukan MPR terkait upaya pemberantasan KKN adalah penegasan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan independen. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak 1998 belum dapat dilalui oleh dua presiden sebelumnya. Megawati pada pertengahan tahun 2002 sampai 2003, nilai tukar rupiah sangat sempat menguat hingga 8.500 per dolar Amerika Serikat. Kemudian melemah seiring menurunnya kinerja pemerintah. Popularitas pemerintah juga menurun akibat berbagai kebijakan yang tidak populis dan meningkat inflasi. Dua provinsi yang rentan untuk melepaskan diri adalah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Papua. Untuk meredam keinginan melepaskan diri kedua provinsi tersebut, Presiden Megawati melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan disintegrasi dan memperbaiki persentase pembagian hasil sumber daya alam antara pemerintahan pusat dan daerah di kedua provinsi tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, baik Provinsi NAD dan Papua akan menerima 70% dari hasil pertambangan minyak bumi dan gas alam. Terlepasnya Pulau Sipadan yang memiliki luas 10,4 hektar dan Pulau Ligitan yang memiliki luas 7,9 hektar merupakan pukulan bagi diplomasi luar negeri Indonesia setelah terlepasnya Timor Timur. Presiden Megawati berupaya untuk melanjutkan kebijakan otonomi daerah yang telah dirintis sejak tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Tipikor produk hukum tersebut merupakan produk hukum yang dikeluarkan khusus untuk memerangi korupsi. 4. Masa pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden pertama RI yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Susilo Bambang Yudhoyono yang sering disapa SBY dan Yusuf Kala dilantik oleh MPR sebagai presiden dan wakil presiden RI ke-6 pada tanggal 20 Oktober 2004. Sejak awal pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY memprioritaskan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan pengangguran serta pemberantasan KKN yang ia canangkan dalam program 100 hari pertama pemerintahannya. Salah satu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah bantuan langsung tunai atau BLT. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, upaya untuk pengentasan kemiskinan direalisasikan melalui peningkatan anggaran di sektor pertanian termasuk upaya untuk swasembada pangan. Salah satu upaya untuk menjaga kesolidan koalisi pada masa pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah pembentukan sekretariat gabungan Setgab antara Partai Demokrat dengan partai-partai politik lainnya yang mendukung SBY untuk membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Pemerintah memaksimalkan penggunaan media sosial seperti SMS dan Twitter. Selain berupa penyelesaian konflik Aceh melalui perundingan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
juga melakukan pendekatan langsung dengan masyarakat Aceh. Selain konflik di Aceh, konflik lain yang berpotensi menjadi konflik berskala luas adalah konflik bernuansa agama di Poso. Selain konflik Aceh dan Poso, konflik lain yang mendapat perhatian serius pemerintah adalah konflik di Papua. Berbagai pencapaian pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, meningkatnya popularitas dan kepercayaan masyarakat kepadanya. Pada pemilu presiden yang diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono berhasil memenangkan pemilu hanya melalui satu putaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, C. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia oleh Mutia dan Mila. C. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai bagi pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Pemerintah pada Agustus 1967 membubarkan Lambernas dan MIPI melalui SK Presiden RI nomor 128 tahun 1967. Kemudian, pemerintah membentuk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berdasarkan keputusan MPRS nomor 18/B/1967. Selain lembaga-lembaga penelitian peninggalan Belanda, pemerintah juga mendirikan lembaga-lembaga penelitian lain, diantaranya adalah Badan Tenaga Atom Nasional Batan, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Bakosurtanal, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT, dan Badan Standarisasi Nasional. 1. Nurtanio Industri Dirgantara Nasional. Pada tahun 1974, Soeharto menugaskan Habibie untuk menyiapkan segala hal terkait pembangunan industri dirgantara nasional. Untuk mendukung kerja B.J. Habibie, Presiden Soeharto menetapkan Habibie sebagai staf Divisi Pengembangan Teknologi Tinggi Pertamina. Habibie kemudian mengembangkan industri-industri strategis dengan mendirikan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT sebagai basis awal pengembangan industri strategis. Di BPPT inilah Habibie merancang dan mengembangkan berbagai industri strategis di Indonesia melalui Badan Perencanaan Industri Strategis atau BPIS. Dari BPIS ini kemudian dikembangkan industri pesawat terbang Nurtanio atau IPTN di Bandung, Perusahaan Armada Laut atau PAL di Surabaya, dan Badan Tenaga Atom Nasional di Serpong. Industri pesawat terbang Nurtanio yang bertepatan di Bandung mulai beroperasi pada tahun 1976. 2. Teknologi komunikasi dan transportasi. Pada tahun 1976, tepatnya tanggal 16 Agustus, merupakan awal revolusi teknologi komunikasi di Indonesia ketika pemerintahan Orde Baru mengembangkan sistem teknologi komunikasi berbasis satelit untuk menghubungkan komunikasi di wilayah Indonesia yang luas. Pengembangan SKSD Palapa generasi awal dalam mengoperasiannya didukung dengan pembangunan 40 stasiun komunikasi di bumi yang terbesar di 26 provinsi di Indonesia dan 14 tempat-tempat strategis lainnya. Generasi pertama, satelit Palapa, Palapa A dan Palapa B beroperasi sehingga tahun 1983. Kemudian pemerintah meluncurkan satelit generasi kedua yaitu B1 dan B2 dan diikuti oleh generasi-generasi berikutnya hingga C1 dan C2, kemudian diganti dengan satelit Telkom 1.
3. Revolusi hijau. Revolusi hijau merupakan upaya pemerintahan dalam meningkatkan hasil pertanian melalui kebijakan modernisasi pertanian. Kebijakan ini secara nasional dan instan baru dilakukan pada masa Orde Baru. Program Safta Usaha Tani meliputi kegiatan sebagai berikut. 1. Pengolahan tanah yang baik. 2. Pengairan yang teratur. 3. Pemilihan bibit unggul. 4. Pemupukan. 5. Pemberantasan HAM dan penyakit tanaman. 6. Pengolahan pasca panen. 7. Pemasaran selain program ekstensifikasi mekanisme dikembangkan pula program diversifikasi pertanian, yaitu usaha penganekaragaman jenis usaha atau tanam pertanian untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil pertanian. Empat, dampak perkembangan teknologi. Dampak positif teknologi terhadap masyarakat pengguna aktif teknologi, misalnya teknologi komunikasi seperti media komunikasi sosial dan situs-situs mereka dapat menyampaikan dan juga dapat informasikan secara lebih cepat dan lebih mudah. Perubahan karena perkembangan teknologi yang terjadi cukup cepat ini, secara tidak sadar maupun sadar, telah mengubah beberapa pola hidup masyarakat khususnya Indonesia. Selain itu, dampak negatif lainnya adalah perkembangan mereka dalam hal bersosialisasi menjadi sangat lamban karena terlalu fokus dengan gadget. Dari dampak negatif yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi informasi ini adalah terciptanya sifat dan sikap ketergantungan pada teknologi yang semakin canggih sehingga banyak orang yang mulai melakukan nilai-nilai kebudayaan yang ada di Indonesia. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.